serta monitoring laporan keuangan. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang, eee, s pendahuluan, kita memasuki acara yang pertama. Mari kita dengarkan bersama press release APBN periode Juni 2025 sekaligus penyampaian sosialisasi keberlanjutan zona integritas WBK-WBBM dan inovasi KPPN Solok yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Sari Heniatun, Kepala KPPN Solok. Kepada Ibu Heni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dela. Izin sudah terdengar suara saya? Siap, sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Solok atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat perbendaraan mulai dari PPK, bendara sampai pengelola keuangannya lingkup KPPN Solok, juga sudah bergabung dengan kita yang saya hormati para narasumber, teman-teman dari KPPN Solok yang juga nanti akan berbagi informasi, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman panitia serta Bapak Ibu sekalian yang juga sudah bergabung di room virtual kita pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan perkenannya kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi kembali walaupun secara daring di agenda kegiatan rutin kita bulanan, yaitu press release APBN dan beberapa agenda lainnya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung ya di sela-sela kesibukan kita semua menuju akhir bulan Juli. Besok sudah tanggal 31, pastinya kegiatan kita sangat banyak, dan kita juga sudah sama-sama ya melalui triwulan 2 yang berakhir di 30 Juni yang juga merupakan akhir dari semester 1 yang lalu tahun 2025. Kami akan menyampaikan beberapa update terkait utamanya kinerja pelaksanaan anggaran KPPN selaku BUN, yang mana di dalamnya juga ada kontribusi Bapak Ibu sekalian selaku pengguna anggaran di unit masing-masing. Jadi kalau secara umum ya seluruhnya ya segala kegiatan operasional di unit Bapak Ibu insya Allah aman ya, dan pastinya tidak terlepas dari tantangan kita dalam mengeksekusi ya apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Selain ya isu kebijakan efisiensi masih menjadi reason ya defense kita semua ya, yang beberapa berdampak terhadap perencanaan anggaran yang sudah sama-sama kita susun ya Bapak Ibu susun mungkin tidak bisa terrealisasi. Kita coba lihat rapor dari Pagu Belanja yang dikelola oleh KPPN. Ini ya Bapak Ibu kuenya, pie kita yang dikelola KPPN. Ada yang namanya belanja pemerintah pusat yaitu belanja KL, Kementerian Lembaga, itu sebesar 462 miliar, dan belanja transfer ke daerah sebesar 2 miliar 423 ya. Jadi ini porsinya yang belanja transfer ke daerah sangat besar, sementara yang gabungan Bapak Ibu yang kebetulan hadir di pagi hari ini ya, karena yang untuk Pemda kita sesinya khusus itu hanya 16%-nya ya. Jadi total Pagu yang kami kelola sampai dengan 30 Juni yang lalu adalah 2,8 miliar ya. Besarnya kue transfer ke daerah ini merupakan bukti ya bahwa pemerintah sangat mendukung kebijakan yang ada di pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian secara kewilayahan. Itu kemudian kalau kita lihat rapor selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, realisasi belanja per 30 Juni yang lalu ya. Kalau kita bicara semester ya, kalau semester kalau setahun 12 bulan berarti semester ini hanya 6 bulan. Sebenarnya ini masih jauh dari target ya, karena target kita di triwulan 2 yang lalu adalah harusnya 50% ya.
Tapi ya catatan kami sampai dengan 30 Juni yang lalu secara total baru terrealisasi sebesar 1,3 miliar ya, tidak sampai 50%. Yang mana kalau dibedah satu-satu yang merupakan kontribusi Bapak Ibu sekalian dikit lagi ya, itu sebesar 228 miliar atau 49% dari Pagu. Sementara sisanya itu berada di transfer ke daerah yang juga masih di bawah 50% atau 48%. Kemudian kita lihat catatan selanjutnya dari sisi realisasi belanja. Ini ada warna-warni di situ Bapak Ibu ya, yang KL itu yang kecil batangnya, diagram batangnya, sementara yang transfer ke daerah itu yang besar ya. Jadi per 30 Juni yang lalu ya, untuk kementerian lembaga tadi sudah disampaikan ya di depan. Mungkin next slide ya. Geser kita ke year on year-nya ketika dibandingkan realisasi di bulan Juni 2024 dan realisasi di bulan Juni 2025. Boleh Dela digeser ke slide selanjutnya, masih terkait realisasi belanja. Di saya nggak bergerak ya Dela ya. Slide nomor 4 ya Dela ya. Sebentar Bu, ada kesalahan teknis sepertinya. Siap ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu operator ya, kita lanjut ya, masih terkait realisasi belanja. Jadi kalau dibandingkan ya nanti ketika slide-nya muncul ya, masih ya di Juni 2025 ini ya, memang kita sama-sama tahu ya di awal tahun yang lalu terdapat penurunan dari sisi alokasi ya belanjanya ya, baik dari pemerintah daerah maupun kita sebagai KL ya. Kemudian ditambah di awal tahun terdapat ya kebijakan terkait efisiensi. Jadi kita semua diminta ya atau bahkan diwajibkan untuk mencadangkan ya, menyisihkan ya atau menyampaikan kembali ya belanja-belanja yang dirasa ya tidak efektif ya, ini judulnya efisiensi, untuk ya disampaikan kembali kepada pimpinan kita masing-masing ya, sehingga ketika kita ingat kemarin di triwulan 1 ya, banyak ya dari kita ya termasuk kami juga tidak melakukan ya belanja yang seperti biasa kita lakukan pada triwulan-triwulan tahun sebelumnya. Ini ya Bapak Ibu sekalian sudah muncul di layar kita ya. Jadi kalau tahun 2025 di bulan Juni untuk belanja KL, belanja pemerintah pusat itu turun sebesar 17,45%. Yang 2 diantaranya disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang ya 50% ya hampir, dan juga penurunan realisasi belanja modal. Ya kemarin kita di awal tahun juga terdapat isu untuk penundaan ya terkait dengan jenis belanja modal ini. Tapi sayangnya di triwulan 2 yang lalu juga ya ini juga belum banyak dari kita yang melakukan eksekusi untuk belanja modal. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sebenarnya ketika kita di triwulan 2 yang lalu ini seharusnya tidak bicara lagi kebijakan efisiensi ya, karena di triwulan pertama kita sudah tahu apa yang harus kita cadangkan, apa yang harus kita lakukan efisiensi, dan ketika di awal triwulan 2 Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan perencanaan kembali atau perencanaan ulang terhadap rencana penyerapan di triwulan kedua. Jadi hasil kebijakan itu sebenarnya sudah diketahui ya. Jadi ketika memasuki triwulan 2 kita sudah memulai dengan rencana-rencana baru dengan mengeluarkan yang di triwulan 1 itu masuk ke dalam ya dana-dana yang mungkin tidak diperbolehkan untuk dilakukan realisasi.
Jadi evaluasi kami sampai dengan akhir Juni yang lalu. Nah, di sini mungkin ya bisa jadi, bukan mungkin ya, bahkan mungkin kejadian juga ya, bahwa kita semua ya ketika Bapak Ibu mengajukan revisi atau penyelesaian rencana penarikan dananya itu tidak dijadikan sebagai pedoman ya. Jadi idealnya ya ketika Bapak Ibu menyampaikan revisi atau rencana atau penyesuaian penarikan dana, ini merupakan dasar bagi kita semua ya, termasuk kami di KPPN, dalam melakukan realisasi atau penyerapan. Jadi ketika mungkin di April merencanakan 100, ya kita idealnya hanya bisa melakukan realisasi atau penyerapan sebesar 100 atau di bawah atau di atas lebih sedikit ya, karena ini nanti kalau kita terlalu besar akan berdampak terhadap deviasi. Ya, kita lihat ya mana-mana yang kontribusi penyumbang progres yang 49 tadi. Kita lihat slide berikutnya terkait dengan jenis belanjanya ya. Jadi kalau di slide berikutnya ini masih belum bergerak ya Dela, yang mudah-mudahan bisa digeser. Oh Anggi ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini Bapak Ibu ya, target kita di triwulan 2 yang lalu itu adalah sebesar 50% untuk belanja pegawai dan barang serta 40% untuk belanja modal. Tapi kenyataannya dari 228 miliar yang sudah direalisasikan sampai dengan 30 Juni, belanja pegawai ya mungkin ini tidak terlalu banyak tantangannya ya. Di belanja pegawai sebenarnya kalau 50% lewat juga saya yakin di deviasinya juga besar ya kalau dipreteli nanti satu-satu. Belanja pegawai itu sudah melampaui target ya 53%. Kemudian belanja barang, nah ini masih sangat jauh ya, kita sudah di bulan Juni tapi realisasinya hanya sampai atau baru sampai 39%, yang dinominalkan adalah 48 miliar ya, jauh sekali di bawah 50% ya. Ini kami punya rapotnya, nanti disampaikan lebih detail sama Mas Iqnal. Apalagi belanja modalnya. Ya kan? Jadi belanja modalnya juga masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 40%. Oke, kemudian ini PR kita ke depan masih sebelumnya Bapak Ibu tolong dicatat ya, ditulis dengan apa ya, pena atau apa yang besar ya, pensil atau pena yang besar. Target kita di triwulan kedua yang sebelumnya boleh Anggi 70% ya. Kalau triwulan 2 targetnya ada 50%, tapi di triwulan 3 nanti target kita semua ya adalah 70% harus melakukan penyerapan. Ya, saya yakin ya dengan niat baik kita semua, dengan optimisme Bapak Ibu sekalian, yang 70% itu bisa kita lampaui ya. Ini masih cerita tentang realisasi trennya ya, ini sudah sama-sama kita ketahui ya. Kita bicara di bulan Juni untuk belanja pegawai, ada catatannya di situ bisa kita lihat bersama. Memang naik sebesar 18,4 miliar ya, cukup signifikan 71% ya, karena kemarin kita sama-sama menikmati ya pembayaran gaji 13. Jadi mudah-mudahan karena kita sudah masuk bulan Juli ya, untuk gaji 13 tidak ada komplain lagi ya, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penyalurannya ya, penyampaiannya hak teman-teman itu ya secara tepat waktu ya. Sementara dari sisi belanja barang ini juga cukup signifikan ya, 62% kenaikannya dibandingkan bulan Mei ya. Ini mungkin digeser ya, ada kesalahan posisinya keterangannya. Ini karena adanya sama ya, pembayaran tunjangan hari raya tenaga alih daya yang memang ya untuk THR-nya ini tidak atau dibayarkan baru bisa dibayarkan di bulan Juni. Sementara untuk belanja modal, saya melihat masih ada ya catatan dari Bapak Ibu yang memiliki belanja modal yang belum dilakukan realisasi ya. Harapannya itu hanya pembelian ya atau pengadaan ya. Jadi seharusnya kalau pengadaan itu tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin di awal triwulan 3 ini sudah mengajukan
penyesuaian atau revisi IPA ini sudah termasuk angka-angka yang disesuaikan, sehingga nanti tinggal Bapak Ibu yang kemarin mungkin ada pergantian posisi ya, beberapa dari Bapak Ibu sekalian mungkin kantornya terdapat mutasi ya, baik dari pejabat KPA-nya, PPK-nya maupun pejabat perbendaraan yang lain, sehingga menjadi salah satu alasan ya bagi Bapak Ibu dalam hal penyerapan di triwulan kedua yang lalu. Kemudian coba kita lihat masih bicara realisasi, ini terkait transfer ke daerah Bapak Ibu ya, untuk informasi kita bersama ya, bahwa tadi disampaikan ke awal bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap teman-teman di Pemda ini dalam bentuk penyaluran transfer ke daerah. Bagi teman-teman di pemerintah daerah ya yang disalurkan oleh kami di KPPN dalam bentuk TKD ini akan masuk ke dalam APBD teman-teman di Pemda dari atau dalam bentuk penerimaan ya. Jadi cukup besar ya, kalau Bapak Ibu sempat lihat APBD-nya Pemda, ini porsinya penerimaan dari transfer ke daerah ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pemerintah daerah itu sendiri ya, khususnya dari penerimaan asli daerah, jauh lebih besar ya bagian dari yang dialokasikan oleh pemerintah ya. Ini komponennya, kalau di kita tadi ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk transfer ke daerah ya terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana desa, dan dana insentif fiskal ya. Kita sudah pernah cerita apa itu DBH ya, dana bagi hasil ya, bentuknya apa ya, dan seterusnya ya. Ini ya biasanya terkait dengan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah daerah, termasuk ya urusan atau kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang ada di daerah ya. Dan secara realisasi juga kita bisa lihat di layar secara persentase adalah 48% dari pagu anggaran yang 2,4 triliun. Jadi agak berbeda Bapak Ibu sekalian, untuk penyaluran transfer ke daerah ini ya kami memiliki syarat ketentuan ya, salah satunya harus ada rekomendasi atau nota dinas dari pimpinan kami di pusat. Jadi teman-teman di pemerintah daerah ketika itu belum keluar, belum turun atau belum sampai di kami ya, mereka harus menunggu terlebih dahulu. Kemudian trennya untuk belanja transfer ke daerah tidak terlalu terlihat ya perbedaannya year on year-nya, karena memang hanya terdapat penurunan tadi disampaikan sekitar 0,46%. Jadi di bulan Juli ya, memang Juni ya, memang realisasinya lebih rendah dibandingkan di Juni 2024 yang lalu. Ini kalau grafiknya hampir sama tinggi semua ya Bapak Ibu, karena memang ya secara komposisi ya pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab KPPN Solok itu juga secara alokasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi sudah jelas ya siapa penerimanya dan penyalurannya juga sudah jelas. Jadi tidak terlalu fluktuatif dalam tayangan atau informasi dari sisi realisasi belanja transfer ke daerahnya. Kemudian masuk kita ke isu selanjutnya, yaitu rapor terkait kinerja pelaksanaan anggaran ya Bapak Ibu sekalian. Ya kemarin kita punya catatan khusus ya Bapak Ibu yang di triwulan 2 yang lalu IPA-nya atau nilai kinerja pelaksanaan anggarannya di bawah 89 ya, atau di bawah predikat baik. Ini mohon maaf ya, sangat mengganggu kami ya, karena mulai tahun ini ya itu menjadi salah satu nilai pengurang rapor kinerja kami selaku kuasabun ya. Catatan kami tidak salah sekitar 9 ya satuan kerja ya, atau sebagian atau bagian kecil dari Bapak Ibu kemarin yang di triwulan kedua itu nilai kinerja pelaksanaan anggarannya di bawah 89 ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya, dengan diskusi-diskusi, dengan komunikasi ya, baik dari pengelola keuangan Bapak Ibu dengan petugas CSO kami, kita bisa lebih tingkatkan lagi.
termasuk nanti isu digitalisasi pembayaran. Ya, kalau kita bicara digitalisasi pembayaran, ini merupakan salah satu bentuk ya dari pemanfaatan teknologi informasi yang salah satu tujuannya adalah efisiensi transaksi keuangan negara. Ya, jadi selain efisiensi, tentunya digitalisasi pembayaran ini ya diharapkan juga menjadi semakin transparan, akuntabel ya, karena secara pelaporan itu jelas ya, angkanya jelas ya, catatannya jelas ya. Kemudian ini juga membantu kita semua, khususnya para pengambil kebijakan, keputusan ya, KPA, PPK ya, untuk melakukan monitoring atau pengendalian anggaran. Dan yang paling tidak kalah penting, ini akan menjaga keamanan atau mitigasi risiko dari penggunaan uang tunai. Bapak Ibu mungkin nggak sadar ya, ketika kita menggunakan uang tunai yang berbagai macam ya kondisi uang tunai itu, sebenarnya itu ketika banyak uang yang tidak layak beredar di masyarakat akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah, karena uang itu juga harus disiapkan pemeliharaannya ya, jadi tidak hanya barang ya, ketika uang yang sudah tidak layak pakai itu tidak bisa digunakan dan dikembalikan, pastinya itu akan menjadi salah satu beban negara ya, beban dalam hal ya pemeliharaannya, karena kalau lecek ya atau lusuh itu pasti sudah tidak bisa dipakai atau sobek, atau mungkin uang yang sudah tidak berlaku masih banyak ya di masyarakat, nah itu kan tidak bisa dipakai. Tetapi kalau kita sudah memanfaatkan digitalisasi pembayaran, ini akan sangat membantu dan memudahkan kita semua. Jadi ada 3 Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi ya, kita akan bicara dulu terkait KKP, nanti CMS, masih ke KKP ya. Tadi sudah cukup ya ketemu ya Bapak Ibu namanya. Ini terima kasih ya Bapak Ibu yang secara pagu ya, secara uang persediaannya ya di atas batasan tertentu memang diwajibkan untuk ya melakukan proporsi dalam hal transaksi KKP-nya. Jadi kenapa mungkin sebagian besar tidak ada? Ya karena kebetulan uang persediaan Bapak Ibu di bawah ketentuan ya, di bawah 20 juta, di bawah berapa ya, tolong dikoreksi ya. Jadi ini baru nilai UP KKP-nya ya. Jadi kalau misalkan 9 satuan kerja ini tidak melakukan atau tidak berkontribusi terhadap transaksi KKP, ya ini akan menjadi dasar pertimbangan ya evaluasi kami ya, kiranya ya untuk UP tunainya ya, UP tunainya itu akan dilakukan penyesuaian ya, karena tidak ada transaksi ya. Jadi ini tolong ya Bapak Ibu ya, Lapas kelas 2B Solok ya, Kejari Solok Selatan, Polres Kota ya, terima kasih ya sudah aktif ya, namun belum dilakukan transaksi. Kemudian di bawah juga yang yang sudah atau baru diterima Satker ini dianggap sudah aktif ya, silakan ya dimanfaatkan kartunya ya, karena ini namanya kartu kredit ya, ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu nih, apalagi pejabat-pejabat atau pimpinan atau teman-teman yang ketika melakukan penugasan ya, bendaharanya tidak memiliki ya uang tunai yang memang menjadi ininya ya, bukan uang pribadi ya, artinya pengelolaan uang tunai di kantornya itu kecil ya, jadi tidak ada uang yang bisa dibawa. Nah ini akan sangat membantu kita ya, jadi tidak ada alasan, tidak ada uang di bendahara kita tidak bisa melakukan kegiatan atau transaksi ya. Ini buat Bapak Ibu yang melakukan perjalanan ataupun nanti mungkin ya pengisian bahan bakar, bahkan termasuk pembelian ya barang-barang, nanti kita bisa bicara belakang terkait DigiPay, bisa menggunakan media KKP-nya ya. Jadi ini kalau kita bicara komitmen ya, kita sudah komitmen di awal tahun ya Bapak Ibu para KPA khususnya ya, mungkin bagi KPA yang baru ya, agar menjadi perhatian bahwa ini menjadi komitmen kita bersama untuk aktif menggunakan KKP sesuai permintaan UP pada awal tahun. Jadi itu di awal tahun bukan sekedar permintaan ya Bapak Ibu, saya dapat di atas segini, nanti begini, tidak ya. Nanti kalau sampai ya, ini semester 2, kita sudah semester 2 ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti tim kami akan mengevaluasi kembali ya kontribusi Bapak Ibu terkait dengan transaksi KKP ini, UP KKP ini. Jika masih belum ada
transaksi, ya kita akan evaluasi sekali, ya salah satunya ya dalam bentuk penyesuaian ya. Di sini katanya pemotongan. Kalau saya penyesuaian tapi dikurangi ya, jadi sama dengan pemotongan. Itu ya Bapak Ibu ya, silakan nanti yang namanya sudah ada, terus yang KPA-nya juga baru bergabung ya terkait dengan ke-9 satker ini, silakan nanti menghubungi petugas CSO kami untuk bagaimana cara aktif bertransaksi ataupun bagaimana ya. Di sini yang belum mengajukan catatan kami ada Kemenak Kabupaten Solok ya. Mudah-mudahan teman-teman tim Kemenak Kabupaten Solok kemarin saya sudah konfirmasi dengan Pak Zulkifli ya, beliau mengamini ya, beliau mendukung ya, tolong nanti segera ditindaklanjuti. Juga saya lihat tadi ada kantor pertanahan Kota Solok ya, silakan ya, apakah memang kendalanya di pimpinan ya, karena adanya mutasi pimpinan ya. Jika sudah ada penunjukan ya segera berkoordinasi dengan petugas CSO kami, jadi kami bisa mengetahui apa yang menjadi tantangan di kantor pertanahan Kota Solok ya, termasuk yang lain-lain ya, yang ini masih dalam proses pengajuan ya. Kalau memang prosesnya sudah lama berjalan ya, silakan berkomunikasi dengan kami, nanti kami akan coba follow up ke teman-teman perbankan atau penerbit KKP ini. Kemudian kita bicara yang kedua dari sisi digitalisasi pembayaran, yaitu CMS. Nah ini paling gampang Bapak Ibu ya, Cash Management System. Ini merupakan aplikasi ya yang menyediakan fasilitas layanan perbankan ya, karena penyediaannya teman-teman perbankan ya. Perbankan kita tidak hanya satu ya, silakan Bapak Ibu menentukan ya bank mana ya, tapi ini harus disesuaikan ya dengan apa yang menjadi apa bank yang ditetapkan oleh unit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini online dan real time ya. Salah satu yang bisa kita manfaatkan dari CMS ini adalah fasilitas transfer antar rekening. Jadi kalau Bapak Ibu punya pegawai, ada pembayaran gaji di sana, pembayaran honor kah, mungkin termasuk lembur, atau nanti ada pembayaran tagihan dan pajak yang biasa setorannya mungkin dilakukan secara tunai, datang langsung ke bank, ini bisa dimanfaatkan. Jadi data kami sampai dengan Juni yang lalu banyak ya Bapak Ibu ya, 72 rekening virtual account, tetapi banyak juga yang masih atau belum melakukan transaksi melalui CMS ya. Jadi transaksi Bapak Ibu semua itu lebih banyak melalui media debit ya, atau teller ya. Teller ini langsung ya, kalau debit mungkin dari apa dari bendara langsung ke rekening masing-masing ya, dan yang aktif itu hanya sebagian kecil ya, hanya 29 rekening. Jadi untuk informasi juga Bapak Ibu, kinerja digitalisasi pembayaran kita ya untuk Solo Raya ini masih sangat rendah ya, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan ya budaya yang baru ya, karena saya yakin kalau Bapak Ibu terbiasa bertransaksi ya menggunakan fasilitas mobile ya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja ini peruntukannya adalah untuk pemerintah ya. Jadi tolong nanti teman-teman ya yang VA-nya sudah ada 72 VA ini ya, agar dimanfaatkan ya untuk memprioritaskan penggunaan CMS-nya daripada menggunakan tarik ATM. Ini lebih aman ya Bapak Ibu, dan ini bisa dilakukan di mana aja sepanjang ada sinyal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke bank ya untuk menarik sejumlah uang tunai dalam rangka pembayaran, mungkin katakanlah pembayaran honor atau pembayaran hal-hal yang lain terkait, termasuk juga pembayaran belanja operasional. Nah ini bisa digunakan ya, atau bisa dimanfaatkan fasilitas CMS ini ya, transfer antar rekening ya. Kita lihat di sini yang 43 rekening ini siapa aja ya, saya yakin Bapak Ibu masuk semua di situ, hanya beberapa ya, sebagian kecil yang tidak ya. Ini ya kalau kita lihat 1 sampai 43 memang didominasi oleh teman-teman dari Kementerian Agama ya, selain ada pengadilan, kemudian ada kejaksaan ya, kemudian ini dinas pertanian ya, dinas masuk juga ke kita ya, dan juga ada KPU serta kepolisian. Nah ini kalau kemarin ya kami sempat mengadakan rapat
pengelolaan anggaran ya dengan teman-teman Kemenak. Nah, ini menjadi salah satu komitmen ya dari pimpinan wilayah agar Bapak Ibu khususnya di Satuan Kerja Kementerian Agama lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya lagi, khususnya juga dan termasuk di dalamnya terkait pemanfaatan transaksi pembayaran pemerintah secara digital. Ini juga teman-teman yang lain ya tolong ya, karena kami ada rapotnya, ada datanya ya, sebenarnya ini tidak sulit ya, hanya saja mungkin keinginan dari kita atau mungkin memang arahan dari pimpinan belum ada kewajiban ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mengingatkan ya, ketika dia belum ada kewajiban, tidak ada salahnya kita mencoba atau memulai budaya yang baru ini ya, karena nanti ke depan ya mungkin entah 2 tahun, 5 tahun akan datang ya, kita semua akan menjadi sangat wajib ya, karena kita sudah menerapkan zona cashless zone ya, jadi transaksi dengan menggunakan uang tunai itu diminimalisir ya. Tolong ini ya, yang 43 satuan kerja terlalu banyak kalau untuk disebutkan ya, silakan nanti diintip ya. Ini juga menjadi bagian komitmen dari pimpinan ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan petugas CSO kami kalau memang mendapat tantangan ya, atau tidak tahu bagaimana cara menggunakan CMS-nya. Lanjut, satu lagi terkait digitalisasi pembayaran kita yang terakhir yaitu DigiPay. Nah, ini sebenarnya kita di luar sana ya, khususnya yang ibu-ibu ini sudah rutin ya menggunakan marketplace yang ada di luar sana. Ini juga sebenarnya merupakan salah satu marketplace yang memang disediakan oleh Kementerian Keuangan, karena tadi kita di awal bicara pengelolaan keuangan negara. Jadi di Kementerian Keuangan yang melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyiapkan sistem marketplace bagi kita semua untuk bertransaksi belanja ya, belanja negara ataupun transaksi-transaksi lain melalui platform DigiPay ya. Jadi ketika Bapak Ibu gimana sih cara DigiPay? Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya KKP atau punya CMS ya, kita tinggal milih saja masuk ke dalam platform, kemudian untuk pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit maupun transfer antar rekening tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini masih ya top 3-nya sampai Juni yang lalu ya. Ini ada teman kami di KPP Pratama Solok luar biasa ya, sampai 75 transaksi ya. Semoga ini mendorong kita semua ya untuk juga bisa terpicu ya untuk melakukan bagaimana kita belanja ya, kegiatan antar kita melalui DigiPay. Kemudian kami juga sudah mencoba mulai juga Bapak Ibu sekalian, awalnya memang tidak mudah, tetapi dengan niat baik kami ya mendukung kebijakan pemerintah ya, kemudian juga ini juga merupakan salah satu upaya kita ya Bapak Ibu ya, memajukan ya atau mendorong ya peningkatan ya dari UMKM lokal kita yang ada di wilayah kita sendiri ya, khususnya di Solok Raya, karena yang terdaftar di sana itu juga tidak sedikit ya atau banyak merupakan para pelaku UMKM ya. Jadi gimana cara kita untuk mendukung mereka? Ya salah satunya dengan aktif ya ikut serta ya membeli barang-barang mereka melalui ya platform DigiPay yang sudah disediakan. Sudah banyak yang terdaftar Bapak Ibu ya, jadi nggak ada lagi yang bilang kami tidak ada atau kami tidak tahu mau belanja di mana gitu ya. Termasuk nanti Bapak Ibu ya, mungkin kalau ada rekanan yang memang sering ya Bapak Ibu atau langganan lah di sana, katakanlah Bapak Ibu sering beli di sana, nanti khawatir kalau kami menggunakan DigiPay kami tidak bisa berbelanja lagi di sana. Tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, nanti silakan ya vendornya atau langganan Bapak Ibu itu bisa didaftarkan ke dalam platform ya, dan seterusnya nanti Bapak Ibu tidak perlu beralih ya ke langganan yang lain, silakan tetap menggunakan langganan yang memang selama ini Bapak Ibu gunakan ya untuk belanja-belanjanya ya. Kemudian BPS ya, teman-teman BPS Kabupaten Solok ini terima kasih ya tim ya Pak Mulya dan tim ya. Ini menunggu 2 BPS yang lain nih, Kota Solok dan Solok Selatan biasanya aktif juga ya. Ditunggu nih, saya colet-colet juga ya, walaupun 16 transaksi. Ini saya yakin nominalnya juga nggak kecil, ini nggak kelihatan aja nominalnya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah
berupaya mencoba ya dengan melakukan transaksi melalui DJP1 ya. Sisanya yang 64 kurang 3 berarti 60 berapa tuh? Coba siapa yang saya ngelek. Ya sisanya itu ya 61 ya. Tolong ya bisa juga aktif ya menggunakan atau berpartisipasi dalam platform DigiPay. Ini tidak perlu yang harus satu kota ya nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ya itu ya digitalisasi pembayaran. Nah ini sesi selanjutnya ya isu strategi selanjutnya Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kami di KPPN Solok selalu berupaya memperbaiki setiap layanan ya, setiap cara kerja kami yang ada di KPPN Solok untuk memudahkan kami tentunya dan juga memudahkan Bapak Ibu yang merupakan salah satu upaya kami dalam hal peningkatan layanan. Dan ini ya ini bagi Bapak Ibu yang ke depan berencana atau tahun ini dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi salah satu unit yang zona integritas ya yang membangun zona integritas menuju wilayah WBK ataupun WBBM ini merupakan salah satu prasyarat yang akan mendukung kita dari sisi penilaian karena kalau ketika bicara zona integritas menuju WBK atau WBBM adalah terkait dengan pelayanan kita ya kepada stakeholder atau penerima layanan. Sampai 2025 yang lalu, Bapak Ibu kami sudah punya 18 inovasi, ya banyak ya. Sebagian besar masih kami pakai, ya sebagian kecil ya, karena memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, ya itu tidak bisa kami paksakan untuk terus kami gunakan. Jadi mungkin Bapak Ibu ya salah satunya yang inovasi Baper ya, Baper ini mungkin kalau boleh kami sampaikan. Bapak Ibu yang mendapatkan pelayanan ya ini kalau Baper ini bahasanya bimbingan aplikasi perbendaraan. Biasanya ini para pengelola keuangan ya yang memanfaatkan fasilitas ini ya melalui teman-teman di CSO ya. Ini salah satu inovasi kami. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti para operator siapapun ya yang memang memiliki kendala dalam masalah aplikasi, teman-teman kami siap membantu di sana ya. Kemudian ada inovasi Baakaba. Nah ini Bapak Ibu yang pernah ketemu saya ya atau ketemu anggota saya yang datang secara langsung ke kantor Bapak Ibu membicarakan terkait anggaran. Nah ini merupakan juga salah satu inovasi kami yang sempat kami sampaikan juga ke tim penilai kemarin ya karena di sini judulnya adalah Bincang Akrab KPA membahas anggaran. Jadi harapan kami dengan inovasi ini ya komunikasi kita ini dapat menstimulus ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya ya yang mungkin sebelumnya belum bagus ya menjadi meningkat lagi walaupun secara predikat tidak langsung ya kalau kita ini butuh proses ya. Kemudian juga di situ ya ada inovasi terkait anak daro. Nah ini Bapak Ibu yang retur ya, yang merasa kemarin retur ya. Sebenarnya melalui inovasi ini kami sudah sangat terbantu. Ini inovasinya ada di teman-teman ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu juga lupa ya. Ketika mendaftarkan suppliernya ternyata rekeningnya belum aktif. Nah ini teman-teman di KPPN ini berusaha ya berupaya bagaimana supaya nanti menjadi SP2D dan ternyata rekeningnya tidak aktif itu dikembalikan. Ya, jadi Bapak Ibu tolong ya ketika teman-teman nanti mengembalikan ya SPM karena suppliernya dianggap belum aktif itu adalah salah satu cara kami memitigasi ya pengembalian atau retur ya karena retur ini akan menghambat juga ya Bapak Ibu ya ketika mungkin vendor atau pegawai Bapak rekeningnya tidak aktif atau mungkin tutup ya dipaksakan untuk diteruskan ya nanti akan dikembalikan juga gitu dikembalikan juga nanti dampaknya ya kalau di kami jelas kinerja kami berkurang di Bapak Ibu mungkin si penerima itu akan bertanya-tanya juga kenapa belum masuk kalau teman-teman pegawai pasti membandingkan kenapa kok saya belum masuk yang lain sudah masuk nah, ternyata yang bersangkutan tidak tahu ya dan ini satu lagi Bapak Ibu terkait rekening ya mohon nanti dipastikan ya karena masing-masing punya kebijakan ya terkait rekening aktif ya jadi nanti ya
kalau memang mendaftarkan supplier, tolong dipastikan rekeningnya itu tidak sekedar ada ya dalam bentuk kopi buku atau kopi rekening, tapi tolong bantu kami juga agar pastikan rekening itu aktif gitu ya. Jadi beberapa pernah ya dimasukkan ke kami, ternyata itu bukunya sesuai, tapi ketika kami cek gitu ya, kalau ngecek gampang ya Bapak Ibu ya, mobile bisa ya, tidak harus nanya ke bank ini rekeningnya aktif atau tidak ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas mobile ya untuk mengecek apakah rekening itu benar. Yang kedua, apakah rekening itu aktif ya, karena ketika rekening itu tidak aktif ya percuma, nanti kalau sempat ketahuan di kami kembalikan, kalau sempat kelewat di kami itu juga nanti akan dikembalikan, artinya terdapat keterlambatan ya dari sisi hak-hak si penerima. Itu ya Bapak, silakan nanti boleh ya, internal kita juga punya Pitua Datu, ini menarik ya, Pitua Datu setiap pagi ya, hari Senin kami membacakan pesan-pesan para leluhur ya, para orang tua kami untuk menjadi pedoman kita dalam berinteraksi ya, bersosialisasi ya, khususnya ini memang pepatah-pepatah Minang, Carito Lama juga yang lain-lain ya. Silakan nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan kami ya, khususnya kalau nggak salah tahun ini Polres ya, Polres Solok ya tadi kayaknya hadir, tidak salah tahun ini ditunjuk untuk mengikuti WBK ya Bapak ya. Nanti silakan ya kalau perlu hal-hal yang berdiskusi ya terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan ya, kami siap untuk mendampingi ya teman-teman di Polres Solok atau teman-teman di tempat lain yang mungkin merencanakan atau bersiap-siap ya, karena kita semua harus keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kita semua berada di zona nyaman, tapi kita harus melepaskan zona nyaman kita untuk menjadi lebih baik ya, karena belum tentu zona nyaman yang ada saat ini membuat kita lebih baik ya. Silakan nanti bisa berdiskusi. Kemudian masih terkait pembangunan ZI yang ada di KPPN Solok, Bapak Ibu ya, ini terima kasih kembali kami sampaikan di 2024 lalu kami dipercaya untuk mendapatkan amanah ini ya. Bukan proses yang pendek ya, teman-teman di sini sudah berganti personil, sudah berganti pimpinan, tetapi semangatnya terus ada karena memang semangat kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terlepas dari hasil survei ya, harapan kami surveinya itu bisa memberikan peningkatan kepada kami semua ya. Jadi dari 2019 ya kita memperoleh predikat WBK-nya, dan lama sekali baru di 2023 yang lalu kami diberikan kesempatan untuk mengikuti proses penilaian WBM. Dan ini juga bukan hal yang mudah ya, karena ketika kami ditunjuk ya sebenarnya waktu itu sebagian belum siap ya, tapi karena ini sudah menjadi komitmen kita semua ya, komitmen pimpinan ya, khususnya juga komitmen tim yang ada di kami bersinergi ya, berkolaborasi, dan tentunya atas dukungan Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah di 2024 lalu kami berhasil mendapatkan pengakuan ya. Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan ya dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan ya, karena di sana juga ada proses survei ya, wawancara ya, atau mungkin penggalian informasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu ya, semoga ini bisa menyemangati kita semua ya, tidak harus yang sudah ya, yang belum, yang berupaya ya, mungkin nanti akan butuh proses, tetapi yakinlah ketika Bapak Ibu sudah membuat suatu komitmen untuk peningkatan layanan, nah ini akan menjadi perhatian dari pimpinan. Ini ya strateginya tidak susah ya Bapak Ibu, selalu ya komitmen itu dimanapun kita berada pasti kita akan diminta komitmen. Yang paling gampang ketika kita masuk sebagai ASN ya, ASN ada PNS, ada P3K, itu pasti diminta komitmennya ya. Kita di dalam atau ketika membaca sumpah itu sebenarnya merupakan salah satu komitmen kita untuk melakukan apa yang akan kita laksanakan ketika kita bergabung dengan suatu organisasi ya. Kemudian layanan, nah itu harus kita sampaikan ya, jangan pula kita malah kalau tidak bisa dipersulit kenapa tidak gitu ya. Jadi kemudian layanan itu juga harus disampaikan, termasuk yang berbayar ya. Jadi tidak ada biaya ya Bapak Ibu sekalian ya, mentang-mentang tidak harus memudahkan pelayanan sampai tidak ada biaya. Ini tidak mengapa kalau memang ada biaya ya, sampaikan bahwa biaya pengurusan ini besarnya sekian rupiah ya. Ini artinya bukan tanpa biaya, tapi memang biayanya itu jelas disampaikan ke sana ya. Kemudian program-program menyentuh masyarakat ya, saya yakin juga pasti kita setiap unit punya
yang kalau di swasta itu namanya CSR ya, kegiatan yang memang kita juga peduli ya kepada masyarakat. Ya, masyarakat itu tidak harus masyarakat yang terjauh, yang terdekat ya. Anggota keluarga kita itu juga merupakan bagian masyarakat. Nah, ini kebetulan kita juga menjadi penilaian tersendiri ya, khususnya ya yang menggunakan layanan ya. Kemudian monitoring ya, evaluasi ya, apapun hasilnya ya, kita melaksanakan sesuatu itu tetap harus dievaluasi, baik buruk maupun mungkin sudah bagus ya, itu juga tetap harus dievaluasi. Dan ini yang nggak kalah penting Bapak Ibu ya, saya yakin sekarang medianya ya, zamannya ya, publikasi ya, masing-masing kantor pasti punya sarana komunikasi dan informasi yang berbentuk digital ya, ada medsos ya, ada mungkin website. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan program-program, kegiatan, atau janji-janji layanan Bapak dalam hal peningkatan layanan melalui media komunikasi terbaik. Bahkan kalau memang sudah berkoordinasi dengan media massa, ya baik online maupun cetak, ini juga bisa disampaikan di sana. Teman-teman media cetak ini sebenarnya Bapak Ibu ya mungkin sedikit spill ya, di zaman sekarang ini sebenarnya mereka masih membutuhkan informasi ya, jadi ini akan sangat semacam simbiosis mutualisme ya, ketika kita mungkin punya kegiatan ya, kita sampaikan ke teman-teman media ya, teman-teman media kan tidak harus bergerak ke lokasi ya, jadi mereka tinggal menerima rilis dari kita ya, pemberitaan dari kita ya, untuk mereka publikasi di media massanya atau media online ya. Jadi ini sebenarnya tidak hal yang sulit ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti berbayar atau segala macam ya, sepanjang komunikasi kita bagus ya, ini akan memudahkan kita semua ya, insya Allah kita semua bisa. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya lihat seluruh KPA hadir ya, teman-teman tim pejabat perbendaharaan juga hadir ya. Mohon tadi yang merupakan komitmen-komitmen kita agar dijadikan catatan ya, dipedomani bersama ya. Kami ya teman-teman di KPPN Solok ya siap membantu Bapak Ibu, termasuk ya kalau nanti di perjalanan ada oknum atau teman-teman kami yang meminta sesuatu ya, walaupun kadang tidak disampaikan ya, ini tolong ya diabaikan ya, dan Bapak Ibu tidak perlu memberikan apapun kepada kami termasuk teman-teman PPNPN ya, jadi nggak usah ngasih uang parkir, nggak usah ngasih uang rokok ya, karena kita semua insya Allah sudah punya penghasilan yang halal ya. Jadi silakan, ini beberapa sarana pengaduan kita ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ya ketika survei ditanya KPPN memiliki sarana pengaduan atau tidak ya, dijawab tidak ya. Kami punya luas ya, yang mau langsung ke kami ada, yang langsung ke pimpinan kami juga ada, mau langsung ke KPK pun juga ada di sini ya, di medsos kami ya, silakan Bapak Ibu intip, Bapak Ibu singgahi ya. Di sana ada kita semua. Mungkin kalau ada kegiatan Bapak Ibu yang tercapture ya bisa share-share di sana, termasuk website kami juga ada di sana kegiatan yang sudah kita laksanakan. Terima kasih ya sekali lagi atas waktunya dan atas kolaborasinya, sinerginya. Saya berharap kita menjadi lebih baik ya, khususnya Bapak Ibu yang baru bergabung dengan unit kerja di wilayah KPPN Solok. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Heni atas pemaparan mengenai perkembangan APBN di wilayah kerja KPPN Solok serta keberlanjutan zona integritas WBK, WBBM, dan inovasi pada KPPN Solok. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara kedua, evaluasi pelaksanaan anggaran periode Juni 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Saputra Iqnal Tanjung kepada Kepala Seksi MSKI. Pak Iqnal, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Namanya Anggi ya, tapi ya. Ya, Mbak Dela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para KPA Satuan Kerja di lingkup KPPN Solok. Yang saya hormati Kepala KPPN Solok, Ibu Heni, dan para pengelola perbendaharaan, serta rekan-rekan sekalian. Izin pertama-tama mungkin Bapak Ibu baru pertama kali lihat saya ya. Jadi izin dulu perkenalan.
Saya Saputra Iqnal Tanjung, Kepala Seksi MSKID Kabupaten Solok, yang sebelumnya menggantikan Bapak Khairul. Jadi izin saya bergabung di sini untuk mengawal pelaksanaan anggaran di Kabupaten Solok bersama Bapak Ibu ya. Kira-kira saya waktunya berapa jam ini, Mbak Dela? 2 jam kah? 3 jam? Boleh, Pak. Oke. Kalau Oke, Bapak Ibu 15 tidak menit aja ya. keberatan. 15 Siap. menit aja. Nanti mungkin diingatkan kalau misalkan kelewat ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Izin share screen. Oke, terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Evaluasi pelaksanaan anggaran ini untuk periode per 30 Juni 2025. Sebelumnya kita refresh dulu bahwa IKPA itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama itu indikator revisi DIPA, yang kedua deviasi halaman 3, yang ketiga penyerapan anggaran, yang keempat belanja kontraktual, yang kelima penyelesaian tagihan, yang keenam itu pengelolaan UP dan TUP, dan terakhir itu capaian output. Ini sudah saya tandai merah ya, itu untuk indikator yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain. Seperti deviasi halaman 3 DIPA itu bobotnya 15%, penyerapan anggaran 20%, dan capaian output itu 25%. Jadi Bapak Ibu pengelola anggaran agar mengoptimalkan indikator yang memiliki bobot tinggi ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia nilai IPA kita di triwulan 2 2025. Secara keseluruhan itu di 98,6 dari nilai maksimal 100. Ini kategori sangat baik karena di atas 95. Terima kasih. Apresiasi kami untuk Satker yang sudah bekerja optimal untuk mencapai nilai IPA yang maksimal. Jadi dari 65 Satker di wilayah kerja KPPN Solok, itu terdapat 8 satuan kerja yang mendapatkan nilai IPA 100. 51 satuan kerja itu nilainya antara di bawah 100 sampai 89, serta 6 satuan kerja yang mendapat nilai IPA di bawah 89. Nah, ini dia daftar 8 satuan kerja yang mendapatkan nilai IPA 100. Dan untungnya dan harusnya KPPN masuk ke dalam Satker yang mendapat nilai IPA 100. Jadi Bu Heni mungkin punya alasan untuk menghimbau Bapak Ibu untuk bisa Satkernya mendapat nilai 100. Karena kita sendiri sudah mendapatkan nilai IPA 100. Oke, ini belum kita kategorikan ya. Jadi ini masih gabung antara bobot 80 dan bobot 100. Di antara sini ada yang memiliki kontraktual, jadi bobotnya ada yang 100. Ini masih gabungan. Oke, next. Kita breakdown nilai IPA kita triwulan 2. Kenapa kita dapat 98,6. Ini dia, jika dibandingkan capaian IPA di TW1, karena di TW1 itu mendapatkan dispensasi dari Direktorat PA, nilai IPA kita 100, dan TW2 capaian kita tadi di 98,6. Ini saya highlight, kita bandingkan dengan capaian Juli. Itu terdapat penurunan di halaman 3 DIPA, dan penyerapan anggaran pun turun. Pengelolaan UP dan TUP pun turun sedikit, tapi tetap turun. Dan capaian output belum ada ya, belum kelihatan nilainya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak KPA dan pengelola perbendaharaan untuk bisa dioptimalkan lagi. Kita masih ada 2 bulan lagi ke depan, Agustus September, untuk dapat meningkatkan nilai IPA kita kalau bisa di atas
nilai TW2 ya. Itu kalau misalkan ada kendala, langsung disampaikan ke kita, bisa langsung lewat CSO, ataupun langsung ke saya, ataupun langsung ke Bu Heni. Kita sangat terbuka sekali menerima permintaan dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut, nah ini mohon maaf kita publish untuk satker-satker yang nilainya di bawah 89 betul, terdapat 6 satuan kerja yang nilainya hampir saja harusnya bisa mencapai 89 ke atasnya. Ini kalau kita breakdown lagi indikatornya yang memiliki bobot yang besar tadi deviasi, penyerapan, dan caput. Itu masih ada ruang perbaikan seharusnya bisa sedikit lagi untuk mencapai nilai 89. Contohnya untuk deviasi itu masih bisa nambah nilai 4, kurang lebih 4. Penyerapan anggaran nilai maksimal 20, ini paling rendah ada yang nilai 15, masih banyak sekali ruang perbaikan. Caput apalagi, karena caput itu targetnya kita sendiri yang buat, kita sendiri yang isi realisasinya. Harusnya caput ini bisa nilai sempurna, gitu ya, bisa menambah nilai IPA Bapak Ibu. Jadi mohon perhatian lagi, diingatkan lagi pengelola perbendaharanya untuk mengoptimalkan khususnya caput ya, karena bobotnya dia paling tinggi. Oke, lanjut kita breakdown satu persatu untuk deviasi halaman 3 DIPA, porsinya 15% dari nilai IPA. Nah, ini kita lihat halaman 3 DIPA untuk bulan Juni. Kita bandingkan antara rencana dan penyerapan untuk 51. 51 ini belanja pegawai. Kita lihat di situ bulan Juni rencananya yang Bapak Ibu rekam waktu revisi di awal triwulan itu 39 miliar. Tetapi penyerapannya, realisasinya itu melebihi Bapak Ibu di 44 miliar. Terdapat deviasi 5 miliar. Ini sangat besar sekali. Terlihat bahwa kurang adanya perencanaan yang matang. Jadi kita titik beratkan kalau khusus wilayah KPPN Solok itu di belanja 51 karena bobot 51 dibanding 52 itu lebih tinggi. Nah ini porsinya dia di 71%. Kita lihat di kolom bawah meskipun deviasinya, kita lihat di bulan Juli ya, meskipun deviasinya itu 5% hanya dibandingkan dengan belanja 52, tapi porsi pagunya belanja 51 itu 71. Jadi kalau dikalikan nanti nilai deviasinya lebih tinggi 51 dibandingkan 52. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu untuk memaksimalkan indikator halaman 3 DIPA, yaitu menjaga agar batas rata-rata deviasi bulanan itu harus di bawah 5%. Itu Bapak Ibu ya, mohon perhatiannya. Nah, ini kita publish untuk satuan kerja yang tidak melakukan revisi di awal triwulan ini. Ada 5, Kemenak Kabupaten Solok Selatan, Man Kota Solok, MTS 2 Solok, Kemenak Solok Selatan, ini untuk satker yang 52 dan 56. Kenapa kita publish? Karena jika tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA, itu potensinya besar akan terjadi deviasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ini data per 28 Juli. Yang saya tandai, khususnya kayak Kemenak Solok Selatan, Man Kota Solok, MTS Negeri 2 Solok ini kemarin tidak melakukan revisi dan terbukti di sini terdapat deviasi. Yang merah itu deviasi kurang ya Bapak Ibu. Jadi kurang melakukan belanja barang khususnya. Ini yang paling banyak merah ini belanja barang. Dan saya notice lagi di sini untuk Pengadilan Negeri Kota Baru ini terdapat deviasi lebih di belanja pegawai.
seperti yang saya sampaikan sebelumnya, belanja pegawai itu memiliki porsi yang sangat tinggi. Jadi meskipun dia deviasinya kecil, tapi porsinya pagunya itu lebih besar gitu. Jadi bobotnya lebih besar. Jadi hati-hati untuk deviasi belanja pegawai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon juga dijaga deviasi belanja barangnya. Ini juga sudah kurang, maksudnya kurang realisasinya. Jadi takutnya juga berefek pada penyerapan anggaran kita di belanja barang karena seperti yang disampaikan Ibu Heni tadi bahwa target kita di triwulan 3 itu di 70%. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke indikator penyerapan anggaran. Ini dia, alhamdulillah kita masih banyak PR-nya. Jadi di triwulan 3 kita penyerapan harus mencapai belanja pegawai di 75%, belanja barang di 70%, dan belanja modal di 70%. Jadi masih sangat jauh lagi. Untuk batas toleransi diabaikan saja, karena target kita lumayan jauh ini, Bapak Ibu, untuk ngejarnya ya. Lanjut ke indikator penyelesaian tagihan. Ini sekilas info aja, bahwa penyelesaian tagihan merupakan indikator tadi yang 10%, bahwa terdapat keterlambatan SPM LS kontraktual di bulan Juni. Jadi meskipun dia di bulan Juni, tetap terbawa nilainya sampai akhir tahun Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu yang punya SPM LS kontraktual, itu untuk penyelesaian tagihannya ya, itu jangan sampai terlambat. Dari BAST itu maksimal 17 hari kerja sudah sampai di KPPN. Oke, lanjut kita ke indikator pengelolaan UPT-UP. Porsinya 10%. Ini izin saya jelaskan kembali, untuk pengelolaan UPT-UP itu terdapat 3 komponen. Pertama, komponen ketepatan waktu. Yang kedua itu komponen persentase GUP. Dan ketiga itu komponen setoran TUP. Yang komponen ketepatan waktu ini Bapak Ibu harus menyampaikan revolving GU itu maksimal 1 bulan. Kalau sudah lewat, itu berarti akan menurunkan nilai Bapak Ibu. Untuk komponen persentase GUP ini juga mengikuti tadi ketepatan waktu. Jadi misalkan Bapak Ibu 2 minggu mau melakukan GU, itu harus di atas 50% dari GU. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, komponen setoran TUP ini menjadi pengurang. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melakukan apa? Misalkan permintaan TUP, itu harus dihabiskan Bapak Ibu ya. Jangan sampai disetor, karena setorannya itu berakibat mengurangi nilai dari UPT-UP Bapak Ibu. Nah, satu lagi sebenarnya ada komponen penambah, yaitu UPKKP. Jadi beruntung untuk Satker Bapak Ibu yang memiliki KKP, itu kalau target realisasinya terlampaui, itu dapat menambah nilai komponen pengelolaan UPT-UP. Jadi kalau melampaui, contohnya ini di bulan 6, target penggunaan KKP itu 300 juta, tapi dikumpulkan ternyata realisasi penggunaan KKP Bapak Ibu itu 347. Yaitu nilai UPKKP-nya di 110. Lumayan, itu 10 poin menambah komponen atau indikator pengelolaan UPT-UP Bapak Ibu. Gitu ya. Meskipun Bapak Ibu memiliki UP, nggak wajib UP, karena UP Bapak Ibu di bawah 20 juta, itu bisa mengajukan KKP, dan dengan senang hati kita membantu untuk penerbitan KKP-nya. Jadi bisa menambah komponen UPT-UP Bapak Ibu. Terakhir, ini untuk capaian output, porsinya sangat besar, 25%, dan harusnya bisa Bapak Ibu capai karena targetnya Bapak Ibu sendiri yang merekam. Nah, ini catatan kami ada 2 satker yang belum tervalidasi, maksimal besok ya Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi ke KPPN untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi dihimbau untuk Bapak Ibu KPA, Satuan Kerja dan Pengelola Anggaran, untuk dapat berkomitmen
dalam pelaksanaan anggaran di lingkup KPPN Solo. Oke, ini untuk saran pengaduan sudah disampaikan Bu Heni tadi. Kita pelayanan Rp0 tanpa biaya. Jika ada pungutan atau lainnya, harap dapat melaporkan ke sarana pengaduan. Dan juga untuk Bapak Ibu yang satuan kerjanya sedang membangun ZI ataupun diusulkan untuk meraih WBK ataupun WBBM, kami dengan tangan terbuka siap memberikan asistensi kepada Bapak Ibu untuk meraih WBK ataupun ZI ataupun WBBM-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke namanya Mbak Anggi. Oke, Mbak Anggi. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kinal yang sudah menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk periode Juni 2025. Semoga apa yang disampaikan menjadikan masukan berharga dalam perbaikan anggaran kita di periode berikutnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya, monitoring dan evaluasi laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Tumpal Berman Donald Jaguguk, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kepada Bapak Tumpal, dipersilakan. Terima kasih Ibu Dela. Suara saya kedengaran? Ya, sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ikasari Heniyatun, Kepala KPPN Solok. Yang saya hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran dan para Bapak Ibu pejabat pengelola keuangan mitra kerja KPPN Solok. Di sesi yang ketiga ini kita akan menyampaikan terkait monitoring dan evaluasi laporan keuangan. Jadi tadi di sesi pertama Ibu Heni sudah menyampaikan realisasi belanja ya. Jadi dari realisasi belanja ini akhirnya adalah di laporan keuangan kan gitu ya. Jadi pada siang ini kita ada 3 materi terkait laporan keuangan. Yang pertama terkait LPJ, yang kedua rekonsiliasi Saktispan, yang ketiga laporan keuangan semester 1 tahun 2025. Materi ini hanya sekedar sebagai monitoring ya, dan mengingatkan kepada para Bapak Ibu mitra kerja KPPN Solo. Ya. Yang pertama kita lihat ini monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan periode Januari sampai Juni 2025. Jadi kita Bapak Ibu di sini ada 83 satker ya, 65 bendahara pengeluaran, 18 bendahara penerimaan. Kalau kita lihat untuk periode Januari sampai dengan Mei, seluruh satker tepat waktu ya dalam penyampaian LPJ bendahara. Jadi LPJ itu batas akhir adalah setiap tanggal 10 di bulan berikutnya, gitu ya. Nah, sementara di Juni ini ada satu satker yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam penyampaian LPJ bendahara. Ini adalah LPJ bendahara pengeluaran BNN Kabupaten Solok untuk periode Juni. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu ya, sekedar mengingatkan untuk LPJ bendahara ini selain satker menyampaikan ke kita ada proses validasi ya, verifikasi dan validasi dari KPPN. Jadi himbauan dari kita untuk walaupun kita lihat selama ini sudah bagus ya, hanya di Juni yang ada kurang, cuma pengalaman selama ini masih ada satker yang menyampaikan LPJ bendahara itu di hari terakhir dan di sore hari. Nah, sebaiknya ini kita hindari Bapak Ibu ya, kalau bisa sehari sebelum, ataupun kalau di hari terakhir kita pekerjakan di pagi atau siang hari. Karena kalau sore hari misalnya Ibu baru submit, Bapak Ibu submit di jam 4 atau jam 5, kita ada verifikasi ya. Kalau kita verifikasi, validasi ternyata belum benar, kita harus tolak. Ketika ditolak, biasanya kendalanya begitu, Pak, KPA-nya sudah pulang, bagaimana ya untuk approval atau tanda tangan kan begitu ya. Atau ya KPA-nya jadi agak ribet kan gitu, harus dihubungi kembali.
kadang masih ada yang sampai malam ya. Itu memang harus kita tunggu ya, karena memang itu tanggung jawab kita kan gitu ya. Jadi kalau hari terakhir batas akhir validasi kita ya di hari itu juga kan gitu ya. Jadi ke depan kita himbau nih kepada Bapak Ibu, para bendahara maupun para Ibu KPA untuk menjadi perhatian bersama, kalau bisa kita selesaikan lebih cepat kan begitu ya. Kalaupun di hari terakhir, mohon pengertiannya bisa kita selesaikan di pagi atau siang hari supaya kita nggak memakan waktu jam pulang kerja ataupun Bapak Ibu harus lembur hanya karena kita tidak merencanakan untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua terkait rekonsiliasi Saktispan, ini periode Maret sampai Juni ya. Nah, ini di Maret kita bisa lihat ya, kita jumlah satker yang wajib rekon Saktispan itu ada 68. Di Maret kita lihat sudah bagus ya. Tidak ada satker yang tidak terbit SHR. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan rekonsiliasi tepat waktu, surat hasil rekonsiliasi akan terbit ya. Kalau kita lihat di April, ini ada 6 satker yang tidak terbit SHR. Artinya tidak menyelesaikan to-do list ataupun tutup periode tepat waktu. Atau kita bisa bilang terlambat. Ada 6 satker nih. Jadi yang pertama Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok, yang kedua Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Solok, yang ketiga Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Solok, keempat Badan Pusat Statistik Kota Solok, kelima KPU Kabupaten Solok, 6 Lapas Kelas 3 Lahan Panjang. Jadi atas 6 satker ini karena tidak tutup periode tepat waktu sehingga tidak terbit SHR, kita sudah terbitkan sanksi. Sanksinya disebut SP2S atau surat pemberitahuan pengenaan sanksi. Jadi mohon kepada Bapak Ibu ya agar ini juga diperhatikan, karena memang satu saja misalnya ini tidak tepat waktu, ini berpengaruh juga ke kinerja kita di ini ya, di KPPN kita. Kita juga mendapat teguran dari Kanwil kan begitu ya. Tidak di periode Mei bagus, tidak ada yang telat ataupun tidak tutup periode tepat waktu. Di Juni, ini ada satu nih, Kantor Kementerian Agama Kota Solo. Jadi kalau untuk rekonsiliasi Saktispan itu kan pekerjaan sepanjang waktu ya, sepanjang bulan atau sepanjang hari kita bilang. Artinya kita bisa menyelesaikan bertahap. Untuk batas waktu tutup periode rekonsiliasi itu normalnya adalah di tanggal 15 bulan berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan yang selain tanggal 15 kan gitu ya. Jadi kita sudah bisa merencanakan di setiap transaksi kita detailin atau kita input, artinya secara harian ataupun tidak harian, mingguan kan gitu ya. Jangan nanti kita berusaha menyelesaikan di akhir-akhir kan begitu ya. Ya dampaknya mungkin ya begini, kita tidak sanggup menyelesaikannya kan gitu ya. Mungkin load-nya terlalu banyak atau ada pekerjaan lain sehingga kita harus pilih kan begitu ya. Dan kemudian satu lagi untuk Saktispan ini juga kalau bisa kita hindari mengerjakannya di hari terakhir kan begitu ya. Apalagi di sore hari, karena di rekonsiliasi Saktispan ini ada namanya proses OLAP. Artinya proses penyandingan data antara Sakti dengan SPAN kan gitu ya. Itu butuh waktu 6 jam untuk melakukan rekon secara sistem kan gitu ya. Kalau kita kerjakannya pagi jam 6, jam 12 baru rekon kan begitu ya. Baru kita bisa lihat sudah benar apa tidak. Jadi mari kita usahakan mengerjakannya sehari sebelum batas waktu. Ataupun kalau di hari terakhir kita kerjakan di pagi atau siang hari supaya kita bisa tutup buku di sore hari kan begitu ya. Mungkin ini himbauan dari kita untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi ya. Kita masing-masing bisa merencanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan batas waktunya. Kemudian yang ketiga ini terkait laporan keuangan semester 1 2025. Ini masih berjalan ya. Untuk batas akhir adalah tanggal 31 Juli 2025. Untuk data yang terkumpul pada hari ini data per tadi pagi jam 8.40 ya. Nah ini kita ada 68 yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Dan untuk upload di surat pengantar di Monsakti, kalau kita lihat di sini yang sudah mengupload surat pengantar di Monsakti ada 50 satker, sudah menyampaikan laporan keuangan yang utuh itu baru 42. Jadi masih banyak ini Bapak Ibu ya. Ini data per jam 8.40. Mohon untuk menjadi perhatian kita. Besok paling lama ini harus sudah kita laporkan. Untuk catatan juga terkait laporan keuangan ini, yang pertama itu laporan keuangan itu
seharusnya ada cover atau halaman depan. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat mengirimkan laporan keuangan tanpa cover kan gitu ya. Langsung catatan laporan atas laporan keuangan gitu. Jadi kalau kita lihat kita nggak tahu ini laporan periode kapan kan begitu ya. Harusnya dengan membaca cover saja kita sudah tahu ini periode semester 1 atau periode untuk per 30 Juni 2025 kan begitu ya. Yang kedua, laporan keuangan baiknya ditandatangani, bukan baiknya harus ditandatangani ya. Misalnya di kata pengantar atau pernyataan tanggung jawab, masih ada yang lupa menandatangani. Ini harus diperhatikan. Yang ketiga, satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan apa? Jadi cover, daftar isi, laporan pokoknya, induknya, chart sama laporan itu dibuat dalam satu bentuk PDF. Jangan dipisah-pisah. Masih ada yang beberapa jadi ada 3 PDF, digabung jadi satu, dibuat dalam WinZip atau WinRAR kan begitu ya. Jadi buatlah menjadi satu kesatuan, nanti satu laporan yang utuh kan begitu ya. Jadi kita ketika menerima, membaca, kita bisa enak membacanya kan gitu ya. Yang keempat, laporan buat chartnya itu dibuat untuk periode yang bersangkutan. Masih ada saya lihat, kita lihat nih ya, upload data, tapi pernyataan tanggung jawab benar, lampiran benar, cuma chartnya adalah cap atas laporan keuangan tahunan 2004 kan begitu ya. Jadi kalau kita sandingkan antara catatan laporan keuangan dengan induknya atau dengan lampirannya itu nggak nyambung kan begitu ya. Jadi mohon untuk diperbaiki juga. Jadi mohon untuk laporan keuangan dibuat sebaik mungkin ya dan disampaikan ke kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait laporan keuangan. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa setiap pekerjaan ini, misalnya LPJ, rekonsiliasi Saktispan, laporan keuangan, ini misalnya ada satupun misalnya dari satker yang terlambat atau tidak tepat waktu itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja kita di KPPN Solok. Jadi mohon pengertiannya Bapak dan Ibu, para KPA maupun bendahara ataupun operator, mohon bantuannya juga untuk supaya LPJ, rekon maupun laporan keuangan ini bisa kita selesaikan setiap periodenya tepat waktu. Jadi ini juga untuk demi kebaikan kita bersama, juga untuk kebaikan di KPPN Solok. Jadi demikian saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila penyampaian ada yang kurang atau ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Della. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Tumpal yang sudah menyampaikan monitoring dan evaluasi laporan keuangan. Semoga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan kerja kita ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini, dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk langsung open mic. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas sepertinya. Oke, baik. Jika tidak ada, sebelum menutup acara, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk on cam kepada operator. Dimohon untuk screenshot untuk layar pertama. Baik, untuk layar kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya layar ketiga. Dan layar keempat. Oke, baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Sudah siang ya Bapak Ibu, dari pagi sampai siang.
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam warahmatullahi Saya izin end live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya.